Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Fatia Ahmad dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Badar dan kapan terjadinya Perang Badar dan peristiwa itu terjadi. Perang Badar adalah perang pertama dalam Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah antara pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah. Perang ini sangat penting bagi kaum muslimin demi tegaknya panji, tauhid, dan izah Islam. Ketika periode Mekah, umat Islam belum diperintahkan untuk berperang oleh Allah SWT karena jumlah mereka yang masih sangat sedikit. Setelah penduduk Madinah banyak yang masuk Islam dan umat Islam di Mekah hijrah ke Madinah, kekuatan Islam semakin bertambah. Allah pun mengizinkan mereka mengangkat senjata melawan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Allah berfirman, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj ayat 39. Perang Badar terjadi karena awalnya Rasulullah SAW ingin mengambil harta kaum muslimin Makkah yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk itu, beliau menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang mengetahui kabar tersebut segera mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada saudara-saudara musyrik mereka yang ada di Mekah agar melindungi kafilah dagang dari kaum muslimin. Kedua pasukan bertemu di Badar tepat pada tanggal 17 Ramadan. Pasukan kaum muslimin berjumlah 314 orang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW terdiri dari 83 kaum muhajirin, 231 kaum ansor dilengkapi dengan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Pemegang panji utama adalah Mushab bin Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan dari pihak kaum musyrikin berjumlah 950 orang dilengkapi dengan 100 ekor kuda, 700 unta, 600 baju besi untuk perang. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal. Pada malam sebelum pertempuran, Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan ini, kaum muslimin, maka setelah hari ini Engkau tidak akan disembah. Melihat Rasulullah berdoa begitu khusyuk, Abu Bakar mendekati beliau dan memberi semangat kepada beliau bahwa Allah pasti akan menepati janjinya, yaitu memenangkan kaum muslimin. Perang pun bercambuk antara kedua pasukan. Pada akhirnya, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan sementara pasukan musyrikin mengalami kekalahan. Sekitar 70 orang kaum musyrikin terbunuh dan diantaranya adalah para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Sementara kubu pasukan muslim sebanyak 14 orang gugur sebagai syuhada. Para malaikat ikut bertempur dalam perang Badar ini. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang dari Bani Ghifar yang melihat pertempuran tersebut dari atas gunung tiba-tiba melihat awan yang mendekat. Dari awan tersebut, ia mendengar ringkikan kuda dan suara perintah untuk maju bertempur. Seorang sahabat berkisah, ketika aku memututi salah seorang musyrik pada perang Badar untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya terputus sebelum pedangku mengenainya. Aku pun sadar orang tersebut ditebas pihak lain. Allah berfirman, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada kaum mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memiliki tanda. Surat Al-Imran ayat 124-125. Setelah perang Badai usai, Rasulullah SAW menginstruksikan agar semua korban perang dari pihak musyrikin dibuang ke lubang. Mayat-mayat itu lalu dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun. Rasulullah SAW berdiri di pinggir lubang dan berseru, apakah kalian sudah menyadari bahwa janji Rabb itu benar? Saya sudah menyadari dan membuktikan janji Rabbku itu benar. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, engkau berbicara kepada orang mati yang sudah menjadi mayat. Terus kata Rasulullah,
Kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka. Bedanya, mereka tidak bisa menjawab kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk pulang ke Madinah. Ia menugaskan Abdullah bin Ka'ab bin Amr untuk mengurus harta rampasan. Harta rampasan perang itu beliau bagi-bagikan sesuai perintah Allah. Saat ini, Lembah Badar menjadi salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Madinah dengan nama lengkap Kota Badar Hunain. Jarak kota ini dari kota suci Madinah mencapai 130 km. Pada salah satu lokasi di lembah tersebut terdapat bangunan tembok menyerupai benteng yang mengelilingi area cukup luas. Lokasi yang dipagari benteng tersebut diperkirakan menjadi lokasi pertempuran sekaligus tempat dimakamkannya para syuhada yang gugur dalam perang Badar. Maaf jika ada salah kata atau ada salah pengertian. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.